sore, saudara. Mari kita akan memulai ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Saat ini kita sungguh bersyukur karena kembali kita dapat datang ke hadirat Tuhan untuk bersama-sama beribadah kepadanya yang sementara ini dialihkan di rumah kita masing-masing karena alasan situasional terkait pencegahan penyebaran virus corona. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berikan pujian dan hormat hanya bagi Allah kita. Kita bernyanyi, berilah hormat padahu.
berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadap Tuhan. Sekalipun pada saat ini kami tidak bisa berkumpul di ruang gereja bersama-sama dengan umat Tuhan yang ada. Tuhan, sekalipun pada saat ini kami ada di rumah masing-masing, kiranya hikmat dari Tuhan terus berkarya di dalam ibadah kami, sehingga kami dapat menerima berkat melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan yang akan kami dengar. Bapa, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami mau datang di hadapan Tuhan memohon ampun. Tuhan, ampuni kami, mungkin sepanjang minggu ini banyak hal, perbuatan yang kami perbuat yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, layakkan kami. Kami juga menyerahkan ibadah keluarga kami ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca ayat Mas. Pertama dalam bahasa Indonesia bersama-sama dengan saya. Kemudian dalam bahasa Mandarin bersama-sama dengan Bapak Timin. Ayat Mas hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. 约翰福音第5章24节，我实实在在的告诉你们，那听我话又行在我来这的，就有永生，不只一定罪，是已经处死如生了。 Saudara yang terkasih, di tengah kekhawatiran bangsa-bangsa saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu panik, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Dengan segala kewaspadaan, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, sebab Dialah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh. Di dalam Dia, hati kita tetap tenang teduh. Kita nyanyikan pujian Sentosa dalam Yesus. Pertama dalam bahasa Indonesia, yang kedua dalam bahasa Mandarin, dan yang ketiga kembali lagi kita nyanyikan dalam bahasa Indonesia.
Saatnya kita akan masuk dalam bacaan pertanggapan, pertama kali dalam bahasa Mandarin, kemudian bahasa Indonesia. 慈爱广大，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱显敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。父亲怎样怜惜他的儿女，耶和华也怎样怜惜敬畏他的人。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。上帝差他的独生子到世界来，使我们接着他的生。上帝爱我们的心在这就显明了。不是不是我我们们爱爱上帝，上帝，乃乃是是上上帝帝爱爱我们，我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。 Kasih yang tak terhingga. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Bersama-sama, Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang setia dan sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada bagi kita. Dia juga yang membuat hati kita bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya yang besar. Mari kita nyatakan syukur kita nyanyikan hidupku bagimu. Pertama sekali dalam bahasa Indonesia, lalu bahasa Hokkien, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Jiwaku muliakanmu, hatiku gembirakanmu. Dia buatku senang, dia buatku kuat, tempat perlindungan yang teguh. Allahku, ku rindu padamu, Tuhanku, ku serahkan diri. Ku sembahmu, ku cintamu, Tuhan hidupku bagimu. Wahai Kristus cumi tua,
mari kita nyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pertama sekali dalam bahasa Hokkien, kemudian bahasa Indonesia. 属多的圣经，我信全能的父上帝，创造天地的主宰。我信伊独生的囝，咱的主耶稣基督。伊对圣灵的权能投胎，对在世女玛利亚出世，伫本场比勒多林来受苦，等伫十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中间搁起来，然后上天，担做伊全能的父上帝的正面。我对后过来审判活人死人。我信圣灵，我信隆重的信徒合做一个信会，隆重有三通，得到赦免罪过，得到身躯对死搁起来，得到永远的活。阿们。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetubuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia menjadikan kita berharga dan kasih-Nya telah memulihkan hidup kita. Biarlah selama hidup kita mau tunduk dan hanya mengasihi Allah kita. Kita bernyanyi hati hamba. Yesus
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun ibadah kita harus berlangsung demikian, hendaknya social distancing yang sedang kita lakukan tidak membuat jarak antara hati kita dengan Tuhan. Semoga melalui pemberitaan firman yang akan saya sampaikan dapat menjadi penguatan iman bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami saat ini memohon kekuatan daripada-Mu, agar kami dapat memperhatikan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan seksama, dari awal hingga akhir. Dan kiranya Allah Roh Kudus menuntun bibir hamba-Mu ini, agar apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya Engkau juga menumbuhkan firman yang ditaburkan ini, agar dapat tumbuh dalam hati kami masing-masing. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami memohon dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan diambil dari Bilangan 10 ayat 29 sampai 36. Bilangan 10 ayat 29 sampai 36. Bilangan 10 ayat 29-36, tetapi supaya kita dapat melihat konteksnya lebih luas, saya akan membacakannya dari Bilangan 10 ayat 11 sampai 36. Saya ulangi, Bilangan 10 ayat 11 sampai 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan, dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai laskar Bani Issakhar ialah Netanael bin Zuar. Yang mengepalai laskar suku Bani Zebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Ruben, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elizur bin Shedeur. Yang mengepalai laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Surisadai. Yang mengepalai laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus, kemah suci yang sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai laskar suku Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Yang mengepalai laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup, semua laskar itu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Ahiezer bin Amisyaddai. Yang mengepalai laskar suku Bani Asyer ialah Pegiel bin Ochran. Yang mengepalai laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa, kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkemah di padang gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami,
maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan dilakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan perjalanan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka padang siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada kali ini saya akan memberikan judul "Percaya pada Jaminan Tuhan". Beberapa tahun lalu, kami sekeluarga sangat menggandrungi atau sangat menyukai suatu serial film barat yang berjudul The Good Doctor atau Dokter yang Baik. Film ini mengisahkan tentang seorang dokter bernama Sean Murphy yang mengidap gangguan mental autisme. Autisme menurut salah satu website pijarpsikologi.org adalah gangguan perkembangan pada seseorang yang ditandai oleh hambatan dalam berinteraksi sosial, komunikasi, menunjukkan gerakan berulang-ulang tanpa tujuan yang jelas. Orang yang mengidap autis ini contohnya suka berputar-putar atau mengepakkan tangannya, tidak dapat melakukan kontak mata, tidak dapat menunjukkan ekspresi wajah senang atau marah, dan yang paling parah menyakiti diri sendiri dengan kondisi yang tidak terkendali. Autisme pada Dr. Murphy ini berbeda. Sekalipun ia terkadang dalam kondisi tertentu marah dan melakukan tindakan tidak terkontrol karena autismenya, namun ia juga diberikan karunia pada mata dan pikirannya seperti sinar X. Jadi ia bisa bekerja seperti ronsen. Ia dapat melihat kerja tubuh manusia saat mengalami gangguan. Sehingga dari itu ia dapat melakukan penanganan sulit atas gangguan tersebut dengan tepat melalui sebuah tindakan medis, operasi misalnya. Jadi dapat dibayangkan ia dapat melihat tubuh manusia jika ada orang yang patah tulang, ia dapat tahu di mana lokasinya dan saraf apa yang terjepit dan pembuluh darah mana yang terganggu dan organ tubuh mana yang mengalami dampaknya. Cukup menarik untuk seorang awam saya yang mengetahui sedikit tentang hal-hal kedokteran. Tetapi dari film itu kita melihat bagaimana seorang sutradara mendesain film ini begitu menarik. Murphy kelihatan seperti seorang yang jenius sekali. Tetapi hal yang menarik dari film ini selanjutnya muncul ketika ada sebuah adegan di mana di awal karir Dr. Murphy diragukan oleh pimpinan rumah sakit. Seperti pimpinan pemegang saham, direktur, CEO, dan lain-lain. Karena ia seorang autis. Mereka meragukannya karena ia seorang autis. Tetapi karena ada dukungan dan jaminan dari salah seorang dokter senior yang dihormati di rumah sakit tersebut, akhirnya Murphy dapat bekerja di rumah sakit tersebut sebagai asisten dokter bedah dan dapat memimpin operasi pembedahan. Keraguan yang dialami oleh pemimpin atau pimpinan tersebut, pimpinan rumah sakit, merupakan keraguan yang wajar menurut saya. Sebab mempercayakan tindakan operasi medis yang sulit kepada seorang yang autis atau seorang yang mengidap gangguan mental merupakan keputusan yang sangat beresiko karena taruhannya adalah nyawa pasien. Belum lagi pihak keluarga pasien akan marah besar jika mengetahui operasi untuk orang yang dikasihani dilakukan oleh seorang dengan dokter yang memiliki gangguan mental. Tetapi yang menjadi daya tarik dari film ini adalah usaha dokter senior tersebut yang menjamin kepada rumah sakit bahwa Murphy dapat bekerja dengan baik, bahkan lebih baik dari dokter yang ada. Hal itu cukup mengundang emosi haru. Cerita tentang Dr. Sean Murphy mendapat dukungan dan jaminan dari dokter senior hanyalah sebuah kisah fiktif belaka yang tidak ada di alam nyata. Ini hanyalah film seri populer. Tetapi cuplikan tersebut memiliki pola yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita selalu mencari sebuah jaminan yang pasti.
Misalnya ketika kita menyekolahkan anak, orang tua yang baik akan memastikan bahwa sekolah yang dituju anaknya adalah sekolah yang baik dan aman untuk anaknya. Beberapa tahun lalu di Jakarta dihebohkan dengan adanya pelecehan seksual di sebuah sekolah internasional. Orang tua dari korban pelecehan tersebut sangat marah atas peristiwa itu. Bukan saja kasus itu telah merusak mental anaknya dan masa depan anaknya, tetapi kemarahannya juga karena ia merasa telah mengeluarkan uang lebih banyak. Lebih dari 20 juta untuk anak TK per semesternya. Dengan harapan sekolah tersebut dapat memberikan jaminan keamanan kepada anaknya. Tetapi apa yang didapatnya? Pada akhirnya anaknya mendapatkan hal sebaliknya dan menyakitkan. Contoh yang lain. Beberapa bulan lalu kita digegerkan oleh kegagalan perusahaan asuransi BUMN, yaitu Jiwasraya, yang gagal membayar klaim nasabah karena adanya korupsi di dalamnya. Berapa banyak orang yang dirugikan dari korupsi BUMN tersebut? Berapa banyak orang yang pupus harapannya, yang semula ia merasa terjamin hidupnya karena ia memiliki investasi di perusahaan asuransi tersebut. Tetapi investasi yang dicadangkan untuk pensiun atau untuk dana pendidikan, bahkan untuk pengobatan, hilang begitu saja dikorupsi orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai manusia yang diberikan akal, pengertian, dan hati nurani, kita akan cenderung hati-hati untuk mempercayakan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita kepada orang lain. Tetapi itu wajar ketika kita mencurigai atau meragukan orang yang kita beri kepercayaan. Mengapa demikian? Karena kita memiliki akal. Karena begitulah Tuhan mendesain diri kita. Tetapi ada banyak hal-hal atau urusan kita dilimpahkan kepada orang lain dan kita mau tidak mau harus mempercayakan urusan itu kepada orang tersebut untuk dapat melakukan apa yang kita minta. Sekalipun kita tahu di situ tidak ada jaminan yang pasti. Untuk itu kita hanya pasrah saja. Tetapi sebagai orang percaya, disitulah seharusnya kita dapat melihat pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Tetapi sebagai manusia yang didesain memiliki akal, budi, dan hati nurani, kita juga dituntut untuk berusaha memastikan aman secara teliti dengan seksama atas urusan-urusan yang kita hadapi. Itulah ketegangan yang ada di dalam diri manusia. Karena natur dosa, kita dituntut untuk berpasrah kepada Tuhan, tetapi di lain sisi, kita harus menggunakan akal pikiran untuk menilai segala sesuatu, menimbang hal yang baik dan yang buruk. Jika kita membaca Bilangan 10 ayat 29 sampai 33 yang telah kita baca tadi, kita menemukan kisah tentang Hobab yang memperoleh jaminan dari Musa. Hobab adalah saudara laki-laki dari ayah mertua Musa, bukan ayah mertua Musa seperti yang diterjemahkan LAI. Hobab dan sukunya Midian adalah seorang pengembara yang ulung, dan ia dipercayakan Musa untuk mengajari orang Israel untuk bertahan hidup di padang gurun. Sebagai orang yang tahu bagaimana bertahan hidup di padang gurun, tentu Hobab tahu bahwa tujuan Musa dan segenap bangsa Israel ke padang gurun Paran adalah tujuan yang tidak masuk akal bagi dirinya. Sebab padang gurun Paran adalah gurun yang sangat berbahaya, luas dan dahsyat kengeriannya, penuh dengan ular dan kalajengking. Sudah pasti gersang dan tidak ada air, seperti yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 15. Dengan nalar kita, jika kita berada pada posisi Hobab, tentu akan muncul kekaguman penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Ia mungkin mendengar bagaimana Tuhan membelah laut dan menenggelamkan Fir'aun. Ia juga melihat bagaimana Tuhan hadir dalam tiang api dan awan yang meneduhkan. Akan tetapi dengan nalar kita juga dapat menyadari bahwa Hobab bukanlah bagian dari orang pilihan. Sebab orang Midian, sukunya Hobab, bukanlah orang Israel yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Rute yang akan ditempuh orang Israel bersama Tuhan, sekalipun membahayakan, tetap aman, terjamin bagi orang Israel. Selama
Mereka masih menjaga perjanjian dan ketetapan yang diberikan Tuhan. Tetapi jaminan itu tidak berlaku bagi keluarga Hobab dan kaumnya yang bukan orang pilihan. Di sini ada ketidaksamaan status antara orang Israel dengan kaum Hobab dari suku Median. Karena itu ketika Musa memberitahukan kepadanya bahwa bangsa Israel akan berangkat ke tanah yang dijanjikan Tuhan, di ayat 29, Hobab tidak mau ikut dengannya. Penolakan Hobab adalah hal yang wajar. Adalah lebih baik untuk tinggal di Midian daripada ikut rombongan Israel, tetapi mendapat malapetaka karena tidak ada jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Sebagai seorang petualang yang biasa bertahan hidup di padang gurun, pastilah Hobab sudah mengukur kemampuannya bahwa ia dan kaumnya tidak akan sanggup melewati padang gurun Paran sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Tetapi kemudian di ayat 33 kita mendapati bahwa Hobab akhirnya bersedia turut dalam rombongan Israel ke padang gurun Paran setelah Musa memberikan jaminan di ayat 32 yang berbunyi demikian. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami akan kami lakukan juga kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Hobab percaya kepada perkataan Musa yang adalah perantara Tuhan dengan bangsa Israel. Tetapi lebih dari itu, kepercayaan Hobab kepada Musa timbul karena Hobab melihat ada penopang yang lebih besar daripada Musa, yaitu Tuhan sendiri, yang dalam kebesarannya sangat memperhatikan ketetapan-ketetapannya, bahkan ketetapan-ketetapan yang sangat detil dan rinci. Kita sendiri dapat melihat bagaimana Tuhan sangat memperhatikan ketetapan-ketetapannya dengan rinci. Contohnya di ayat 11 di atas. Kita bisa melihat mengapa tiang awan itu naik pada tahun kedua, bulan kedua, hari yang ke-20. Jawabannya tak lain karena Tuhan menunggu orang-orang yang pada bulan pertama ada dalam status kenajisan dan tidak dapat merayakan Paskah. Karena itu mereka harus merayakan Paskah pada bulan kedua di hari yang ke-14. Dari hal tersebut kita dapat melihat bagaimana Tuhan sungguh memperhatikan kepentingan orang yang sedikit itu. Mereka yang dalam kenajisan, kemudian 1 bulan berikutnya mereka merayakan Paskah selama 6 hari. Setelah perayaan Paskah itu berhenti, awan Tuhan naik dan siap berangkat. Bagaimana dengan Hobab yang melihat langsung peristiwa tersebut dengan mata kepalanya sendiri? Karena itu tepatlah jika ia mempercayakan harapannya kepada Tuhan. Jika kita membaca Hakim-Hakim 4 ayat 11, kita melihat bahwa jaminan Tuhan yang diucapkan melalui Musa kepada Hobab terwujud. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di ayat tersebut kita melihat keturunan Hobab selanjutnya ternyata dapat menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jelas bahwa kaum Hobab dapat selamat dari padang gurun Paran yang mengerikan itu dan mendapat bagian dari berkat Tuhan kepada Israel. Pengabdian Hobab kepada bangsa Israel tidak dilupakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dahulu sebelum dilahirbarukan adalah bukan umat perjanjian. Status kita dapat diandaikan seperti orang Midian, kaumnya Hobab. Tetapi atas anugerah Tuhan, kita dipilih dan diberikan jaminan keselamatan oleh Tuhan Yesus. Jaminan keselamatan oleh Tuhan Yesus adalah jaminan yang pasti. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sebenarnya kita diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat yang digambarkan menginjak kalajengking, seperti yang tertulis di Lukas 10 ayat 19. Bunyinya demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Perkataan Tuhan Yesus tersebut merupakan rujukan kepada Mazmur 91 ayat 13. Dan Mazmur tersebut merujuk kepada pengembaraan di padang gurun, yaitu berkat yang sama, yaitu pemeliharaan dan keselamatan dari Yahweh, yang menuntun bangsa Israel melewati padang gurun, dan salah satunya adalah padang gurun Paran. Tentu perkataan Yesus mengenai ular dan kalajengking adalah sebuah kiasan, bukan literal
atau penggambaran sesungguhnya. Ular dan kalajengking merupakan simbol dari kuasa gelap yang merintangi kehidupan kita. Jadi, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah menginjak ular dan kalajengking dengan kaki telanjang, hanya karena ayat ini berbicara seperti itu. Itu dimaksudkan bahwa kita diberikan berkat pemeliharaan oleh Tuhan dan kuasa atas setan. Saat ini banyak orang Kristen yang menekankan kuasa-kuasa tersebut untuk keuntungan diri sendiri, bukan memuliakan Allah. Banyak yang jatuh dalam dosa kesombongan ketika mereka dapat mengusir setan, menyembuhkan penyakit, dan berbahasa lidah. Mereka menjadikan kuasa tersebut sebagai ukuran bahwa seorang Kristen yang sejati dan terjamin keselamatannya adalah mereka yang memiliki kuasa-kuasa tersebut. Ada banyak orang Kristen tidak memiliki karunia untuk menyembuhkan, tetapi ia dapat mengajar. Tidak dapat berbahasa lidah, tetapi ia memiliki karunia rohani untuk melayani orang sakit. Ada yang tidak dapat mengajar, tetapi memiliki karunia ketelatenan untuk membersihkan luka-luka yang membusuk. Tetapi mengenai kuasa atas roh jahat, seharusnya semua orang Kristen berkuasa untuk mengusir roh jahat dengan nama Yesus semata. Pemikiran yang menekankan karunia-karunia rohani tertentu sebagai tanda ukuran bahwa ia adalah orang yang memiliki jaminan keselamatan adalah sebuah kekeliruan. Di Matius 7 ayat 22-23 Tuhan Yesus menjelaskan, di akhir nanti akan ada orang yang berteriak, Tuhan, Tuhan, dan mengusir setan dengan namaku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, enyalah iblis. Bukan ukuran manusia dijamin keselamatannya hanya karena mereka memiliki kuasa itu. Seharusnya orang Kristen lebih bersukacita karena namanya tercatat di surga. Seperti pada perkataan Yesus di ayat selanjutnya, di Lukas 10 ayat 20, yang berbunyi demikian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Apa maksud namanya tercatat di surga? Tidak lain karena ia percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan jaminan kehidupan kekal. Seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, frasa tempat bagimu adalah sebuah realitas, di mana kehadiran Allah, surga, dan dunia yang baru menjadi suatu tempat yang disediakan bagi kita orang percaya. Tempat yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan perwujudan tanah perjanjian sesungguhnya yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan memasuki tanah surga, tanah perjanjian tersebut. Tuhan Yesus sendirilah yang menjamin hal itu. Tuhan Yesus bukanlah tokoh fiktif atau rekaan yang memberikan jaminan palsu. Yesus Kristus adalah tokoh nyata yang lahir kurang lebih 2000 tahun lalu, yang disalibkan oleh Pilatus, bangkit pada hari ketiga, kemudian menemui lebih dari 500-an orang seperti yang tertulis di 1 Korintus 15 ayat 6. Kenaikannya ke surga disaksikan oleh orang banyak, dan orang banyak yang menyaksikan ia terangkat, merekalah yang kemudian memberitakan Injil, teraniaya dan bersedia mati dengan tidak menyangkal namanya. Kesaksian tersebut selanjutnya diturunkan turun-temurun hingga kita saat ini yang mewarisi kesaksian tersebut diberikan kemampuan untuk mempercayainya atas anugerah dari Roh Kudus. Jika mengingat martir yang pertama seperti Stefanus, ke-12 murid Yesus dan orang percaya lainnya, sungguh tidak mudah pengalaman mereka menjadi saksi Kristus. Tetapi mereka telah berhasil melewati ujian padang gurun paran kehidupan. Dan mereka telah memasuki tanah perjanjian, yaitu surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dunia ini yang kita hidupi sekarang ini dapat dianalogikan sebagai padang gurun paran. Sebuah tempat yang berbahaya. Jika kita hidup sampai saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara, tetapi kita diberikan mandat untuk memeliharanya supaya tidak rusak.
Dan dengan demikian, banyak generasi akan memiliki kesempatan untuk mendengar kesaksian tentang penebusan Kristus. Hingga Kristus pada waktu yang ditentukannya datang kembali untuk yang kedua kali. Dunia ini indah, sekaligus membahayakan. Kita bisa melihat ada pantai yang indah di Raja Ampat, pemandangan gunung yang hijau, lembah yang subur. Itu indah sekali dalam mata kita. Tetapi jika kita lihat lebih detail, tempat-tempat itu memiliki potensi yang membahayakan. Sebagaimana padang gurun Paran, dalam lindungan tiang api dan awan merupakan pemandangan yang indah, menakjubkan sekaligus berbahaya. Jika melanggar titah Tuhan, keganasan gurun akan menelan mereka. Demikian juga dengan dunia saat ini. Di tempat ini masih ada banyak sakit penyakit. COVID-19 hanyalah salah satu virus yang membahayakan. Masih ada virus yang berbahaya lain yang mengintai kehidupan kita. Ada SARS, HIV/AIDS, Ebola, antraks. Jika kita bisa hidup saat ini, itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan dari kemampuan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengamati dunia kita saat ini, kita dapat melihat dalam iklan-iklan di televisi, bagaimana manusia sangat menjaminkan kehidupannya kepada sains, ilmu pengetahuan lainnya, dan juga teknologi canggih. Manusia merasa aman dan tidak membutuhkan Tuhan. Tapi nyatanya sampai sekarang ada banyak virus yang belum diketemukan vaksinnya, seperti HIV. Dalam banyak hal semuanya masih mengandalkan imunitas tubuh yang diciptakan Tuhan. Saat ini bayi yang baru lahir saja ada banyak sekali vaksin yang disuntikan ke tubuh mereka. Kita bisa membayangkan bagaimana di masa yang akan datang nanti. Mungkin akan ada banyak lagi vaksin yang disuntikan ke dalam tubuh anak cucu kita. Selain masalah itu, ada juga masalah lain yang belum diketemukan solusinya. Seperti solusi untuk mengatasi perubahan iklim dan ancaman gangguan dari kebergantungan energi. Juga kita menyadari bahwa ada banyak bangsa-bangsa saling berperang. Seharusnya kita menyadari dari hal itu bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita yang sejati, karena tidak aman. Banyak orang mereka-rekakan bagaimana dapat hidup bahagia di dunia ini. Seperti menyarankan untuk memiliki uang banyak, memiliki investasi yang banyak. Kita harus memiliki perlindungan vaksin yang banyak. Tetapi apakah itu dapat menjamin kebahagiaan hidup? Mungkin untuk kebahagiaan sementara jawabannya adalah iya. Tetapi untuk kebahagiaan kekal, hal-hal itu jawabannya adalah tidak. Dari perenungan mengenai Hobab, kita dapat memetik pelajaran darinya, terutama mengenai kepada siapa kita harus menjaminkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini belajar mulai dari hal yang sederhana, menjaminkan hidup kita kepadanya. Saya sendiri bersama keluarga memulai belajar untuk percaya bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kami. Di tengah wabah COVID-19 ini, saya kemarin sempat berpikir keras. Karena ada salah satu adik saya, kandung, terkena virus ini di Jawa. Orang tua saya mulai panik, dan saya cuma bisa berdoa. Saya berpikir jika masih diupayakan bantuan, kami berusaha untuk mencarinya. Saya berdiskusi lama dengan orang tua dan saya melarang mereka untuk menemuinya. Saya kontak dengan adik saya dan memastikan dia mendapatkan perawatan medis yang baik. Hingga saat ini masih dalam proses karantina. Tetapi dari hasil diskusi dengan orang tua dan perenungan, bahwa kami tiba pada sebuah kesimpulan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan saya mengutip Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kami tiba pada kesimpulan sama.
kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, awal dari kehidupan kekal. Akhirnya orang tua mulai dapat menerima, berusaha untuk mengikhlaskan, dan berharap banyak agar adik dapat sembuh. Dan puji Tuhan sekarang ada progres yang baik menunjukkan tanda-tanda pulih. Itu pergumulan yang sedang kami hadapi. Dan kami berusaha untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa kehidupan ini hanya sementara. Jika kami masih hidup saat ini itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Tapi kita sepenuhnya bersandar bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan baik di masa kini maupun nanti setelah kami mati, yaitu kehidupan kekal. Mari kita bersama-sama berlatih untuk menyerahkan segala pokok permasalahan kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu menjamin kehidupan kita. Sebagaimana Hobab memilih percaya kepada jaminan Tuhan, bukan pada orang lain atau kemampuannya. Mari kita bersama-sama mengkoreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah mempercayakan dan menjaminkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan? Sebagai penutup, saya akan mengutip perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat percaya bahwa Engkau-lah yang memiliki hidup kami. Dalam kesesakan dan ketakutan, kekhawatiran kami akan wabah, akan kerusakan ekonomi, ajar kami Tuhan untuk setia kepada firman-Mu, untuk tidak mengandalkan kemampuan kekuatan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami menyerahkan segenap kehidupan ini. Amin. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, yang telah memberkati kehidupan kita. Saat ini mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus
Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengikuti ibadah yang di rumah dan mendengar firman-Nya, saat ini arahkan hati dan pikiranmu, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan warta minggu ini. Yang pertama adalah warta tentang Jumat Agung yang jatuh di tanggal 10 April. Mari kita siapkan hati kita untuk memasuki Jumat Agung dengan baik. Apa yang harus kita lakukan di Jumat Agung? Mari kita akan berpuasa bersama. Kita berpuasa dari bangun tidur sampai jam 5 sore. Tapi ingat, di jam 10 hingga jam 12 kita akan melakukan doa bersama. Berikan waktu khusus di rumahmu, bersama keluargamu, kita akan berdoa. Berdoa untuk negara kita. Berdoa untuk setiap orang-orang yang terlibat di dalam penanganan kasus virus corona. Doakan juga untuk tempat di mana engkau tinggal. Doakan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berikut juga dengan pemerintahannya, agar mereka dengan baik
bekerja sama di dalam menangani kasus corona ini. Doakan juga untuk gereja, doakan juga untuk sekolah, doakan juga untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, doakan juga untuk keluargamu, baik itu keluarga yang ada di tempat ini ataupun di tempat lain, agar mereka juga terus di dalam perlindungan Tuhan. Doakan untuk dirimu sendiri juga. Mari kita bersatu bersama berdoa di waktu yang sama di jam 10 sampai jam 12. Sore harinya, jam 6 sore, kita akan melakukan ibadah Jumat Agung bersama yang diadakan di keluarga atau di rumah kita masing-masing. Mari kita dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh, kita memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib ini. Kita siapkan hati kita untuk kita beribadah bersama, dan nanti ibadah juga akan dipandu melalui audio yang sudah terekam di dalam YouTube. Yang kedua adalah tentang ibadah Paskah. Ibadah Paskah tahun ini tidak diadakan di gereja, tetapi diadakan di rumah kita masing-masing. Biasa dilaksanakan Paskah subuh jam 6 pagi, tapi ini di rumah kita adakan jam 7 pagi. Kita adakan secara serentak juga, dan bersama-sama biarlah kita juga dengan sungguh-sungguh memaknai kebangkitan Tuhan di dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita, dan ibadah Paskah ini juga nanti akan dipandu melalui audio yang sudah terekam dengan YouTube. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, hidup kita dengan baik untuk memaknai kehadiran Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Demikian warta hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita.